Pemirsa, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti dikabarkan melarang perdagangan token kripto ASICS milik pasangan selebriti yaitu Anang Hermansyah dan juga Ashanty. Lantas apa yang melatar belakangi pelarangan token kripto milik Anang ini? Heboh token kripto ASICS milik Anang Hermansyah dan Ashanty dilarang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Bapepti mengeluarkan informasi bahwa perdagangan token kripto ASICS tak sah diperdagangkan. Larangan ini disampaikan melalui akun Twitter resmi @infobapepti pada Kamis lalu. Padahal token kripto milik Anang baru saja dirilis pada akhir Januari 2022. Token ASICS dinilai tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan Bapepti dan belum masuk ke dalam daftar 229 aset kripto yang diizinkan diperjualbelikan. Ketentuan ini berdasarkan peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020. Pasca pelarangan, pihak Anang dan Ashanty langsung mendatangi Bapepti guna mengklarifikasi sekaligus mendaftarkan token kripto milik mereka. Di perdagangan kok bisa dijual, itu kan? Itu juga pertanyaan banyak. Oke, kalau saya jelasin bahwa ada DEX dan ada CHEX. Decentralized Exchange dan Centralized Exchange. Kalau di Indonesia ini adalah Centralized Exchange karena di bawah Bapepti. Kita sekarang ada di DEX, di Decentralized Exchange, ada di internasional, di PancakeSwap. Itu yang kita lakukan hari ini. Karena ada juga di dalam Perbab 7 2020 bahwa kita bisa masuk ke market cap 500 CFC peringkat 500 di dunia. Ini perjuangan kita melakukan melalui DEX itu. Karena DEX ini yang juga menjadi pegangan dari Centralized Exchange di Indonesia. Nah, kita berjuang mengikuti aturan, tidak ada yang dilanggar dari kita, sama sekali tidak ada pelanggaran di sini. Makanya alhamdulillah gitu. Kemarin Pak Wamendak ya, Pak Wakil Menteri Perdagangan, ya, karena pernah podcast sama kita juga saat itu kita sudah bilang bahwa kita mau buat token ASICS dan lain-lain, makanya beliau mengeluarkan bahwa kita sudah sesuai aturan. Hanya saja pendaftaran Bapepti kita kan baru berapa minggu ya? Iya, Mbak. 2 minggu. Belum sebulan tokennya. Karena naiknya cepat jadi begini ya gitu. Aset kripto kini menjadi primadona baru di dunia investasi. Tak heran jika di Indonesia nilai transaksinya terus berkembang hingga menembus 370 triliun rupiah hingga Mei 2021. Tim TV One mengabarkan. Ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti melarang perdagangan token kripto ASICS milik pasangan selebriti Anang Hermansyah dan Ashanty. Menurut Bapepti, token ASICS dinilai tidak sesuai dengan aturan dan juga tidak masuk di dalam aset kripto yang diizinkan untuk diperjualbelikan. Benarkah demikian? Padahal aset kripto kini menjadi primadona baru di dunia investasi. Bahkan nilai transaksinya tak tanggung-tanggung, bernilai triliunan rupiah. Kami akan tanyakan langsung soal ini bersama dengan Anang Hermansyah. Selamat petang, Mas Anang. Ya, halo. Halo, Mas Anang. Halo. Iya, Mas Anang mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Mas. Bagaimana sih kemudian atau sebelumnya Bapepti ini bisa menyebut bahwa kripto ASICS ini tidak sesuai dengan aturan, Mas? Ya kalau dikoneksikan ke Perbab 7 2020, memang kita belum mendaftar ke Exchange Indonesia atau melalui Bapepti juga. Tapi itu kemarin sudah dirilis oleh Bapepti juga bahwa tidak seperti itu maksudnya, redaksionalnya tidak seperti itu, bahwa mungkin redaksional yang tepat adalah Anang belum bisa dijual di Indonesia sebelum mendapatkan izin. Makanya kita sebetulnya di dalam roadmap kita memang, karena kita baru 2 minggu, memang dalam roadmap kita baru akan mendaftarkan tersebut. Kalau nggak salah kita sudah melakukan koneksi dengan Bapepti itu seminggu sebelum kejadian berita tersebut. Makanya berita tersebut keluar, kita datang ke Bapepti, Pak, kita kan sudah berjalan begini. Iya, itu salah redaksional, ini kan dibetulkan oleh teman-teman Bapepti, kan dibetulkan, redaksionalnya dibetulkan. Tapi pada saat pernyataan itu, Mas, sebenarnya proses pendaftaran artinya sudah dilakukan? Pendekatan awal sudah menunjuk, karena gini, developer kita, partner kita di dalam, itu kan sudah punya EDM token
dan dia juga sudah melakukan pendaftaran juga. Ini dilakukan yang EDM token udah keluar sekitar setengah tahun, 1 tahun lalu ya. Perjalanan itu sudah diinformasikan bahwa habis ini kita akan mengeluarkan ASIC token. Itu disampaikan oleh developer. Makanya pada saat kejar itu ya kita udah siap semua sebetulnya. Ya cuman gara-gara redaksional yang seperti disebutkan akhirnya jadi beritanya jadi seperti ini. Oke, jadi selama ini apa kemudian yang sudah dilakukan begitu Mas untuk melegalkan token kripto ASIC ini? Melegalkan kripto ASIC di Indonesia ya memang kita harus mendaftarkan mengikuti aturan yang ada, dan memang persiapan itu kan ada syarat juga bisa ada hubungannya dengan saya bilang ada hubungan dengan pemenuhan CMC di Coin Market Cap bahwa kita bisa masuk di urutan 500. Itu pun dalam pemenuhan itu semua, kalau enggak nanti melewatin AHP seperti di Perbab 7 nomor 2020. Itu semua kita tempuh. Perjalanan itu kita tempuh semua. Sampai kan malamnya kita bertemu dengan salah satu exchanger besar Indonesia, Indodex, yang juga kita sudah berhubungan dengan Indodex itu bulan awal Januari. Saya udah teleponan dengan Indodex mulai bulan Desember. Pada saat perencanaan semua. Makanya perjalanan kemarin dengan berita tersebut, langsung Indodex juga tidak ada masalah dengan persiapan kita mengenai surat-surat kita masuk ke Indodex. Oke, Mas, ini kan sempat ada gejolak begitu ya Mas ya, para pembeli ini sempat protes karena kita tahu juga sebelumnya kan begitu marak karena ada beberapa selebriti juga yang sudah menginvestasikan banyak. Bagaimana kemudian penjelasan Mas Anang dan juga dari pihak kripto ASIC ini kepada para pembeli yang kemudian protes begitu Mas? Protes dari teman-teman artis yang dengan kita tidak ada protes. Setelah penjelasan saya kemarin menjelaskan masalah Bapepti menjelaskan itu tidak ada protes. Dari teman-teman yang terdaftar di kita, lihat penjualannya memang kita bisa tahu, kita tanyakan setelah kita mendapatkan dari Bapepti, alhamdulillah mereka mengerti dan akhirnya tidak masalah, malahan mereka memberikan kabar terima kasih bahwa ASIC token bisa diakses nanti di Indodax. Berarti kita akan menjadi lebih legal lagi di Indonesia. Saya juga melihatnya bahwa ya di dunia kripto ya seperti inilah ya. Jadi kadang-kadang gara-gara ada berita seperti ini banyak hal yang bermain. Akhirnya gimana caranya kayak orang menjadi tidak percaya dengan token ASIC gitu ya. Tapi buat saya ini kan bagian dari pendewasaan kita semua bagaimana menjalankan di ranah teknologi baru tersebut, bahwa semua yang kita jalankan ingin menjalankan yang masyarakat juga bisa bisa secure gitu lah istilahnya. Kayak project-project yang saya gagas di pasar NFT itu juga saya itu hubungannya relasinya kuat dengan token tersebut. Pasar NFT yang saya bikin nanti bulan Maret sudah bisa dilihat nanti pasar NFT-nya, bahwa pasar NFT itu kita lagi siapkan engine untuk audio, penjualan lagu, penjualan video, penjualan fotografi, banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Karena saya juga kemarin mencoba ke luar negeri, foto saya itu laku di luar negeri. Artinya kalau kita sampai bisa memiliki marketplace NFT yang bagus, potensinya cukup besar. Kenapa kita harus ke luar negeri? Itu salah satu proyek yang saya gagas dan sudah hampir selesai ya. Mudah-mudahan Maret nanti sudah bisa selesai. Karena banyak juga omongan-omongan dari luar yang bahwa ini tidak ada proyeknya. Proyeknya dibilang bahwa proyeknya hayalan, dan nanti Anang nipu ngambil duit masyarakat untuk pergi. Saya dibilang begitu, ada itu berita-beritanya, ada semua, saya simpan berita-beritanya. Dan dari orang-orang yang, buat saya orang-orangnya cukup, saya tahu ya beberapa orang yang bicara tentang hal tersebut.
kenapa tidak bertabayun dengan saya untuk mendiskusikan, "Ma Anang, kamu bikin proyek apa?" Saya jelaskan berkali-kali bahwa proyek pasar NFT itu jelas kita bikin, terus proyek game yang berdasarkan permainan Indonesia kayak congklak, tadi kan udah disiarkan tuh di sebelum pembicaraan ini, itu semua sudah kita bikin dan itu dasarnya adalah kekayaan game Indonesia. Oke, tapi Yang apa ingin kita sebenarnya Mas tampilkan. jaminan atas kepemilikan kripto ini? Apakah mungkin bisa para pembeli ini sewaktu-waktu bisa mengambil begitu? Maksudnya gimana? Halo, maksudnya gimana? Halo? Ya, halo, maksudnya gimana ya? Iya, bisa dijelaskan Mas sebenarnya seperti apa sih investasi di jenis kripto token ASICS ini? Apakah ada jaminan atas kepemilikan kripto ini? Atas jaminan, ini yang memang menarik pembicaraan tentang hal ini. Kalau saya bilang karena proyek-proyek dan kontrak-kontrak kita yang memang dalam jual belinya nanti melalui blockchain itu semua kan jelas. Dan tokenomic kita yang kita sampaikan di website kita jelas. Roadmap-nya kita jelas bahwa Q1, Q2, dan Q3 kita sudah jelas. Kayak Nusantara Metaverse yang kita bikin itu jelas. Jadi proyek kita jelas. Investasi teman-teman kepada kita memang kita jalankan semua yang kita sampaikan ke publik. Nah, investasi ini seperti saham. Pada saat ini nanti investasi semua proyek berjalan dengan baik, ya mesti nilai tokennya kan tinggi. Teman-teman dapat untung dari situ. Value-nya kan ada di situ. Nah, ini kan yang terjadi di seluruh dunia. Malahan kayak di luar negeri malah ada beberapa token yang meledak sekali sampai hari ini kayak Doge ataupun Shiba itu kalau nggak salah. Itu dasarnya malah nggak jelas lagi tuh apa proyeknya gitu. Makanya di Indonesia dengan adanya Bapepti, dengan adanya exchanger yang menurut saya sudah ketat aturan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Karena saya juga sering diskusi dengan Wamendak Mas Jerry ya. Beliau cukup luar biasa terhadap pemahaman terhadap teknologi baru ini. Kita di guideline dengan baik dengan Kementerian Perdagangan dengan baik. Karena memang ini satu keniscayaan masa depan yang akan kita lewatkan, akan kita lewati gitu ya. Masyarakat akan ngelewatin ini. Ini yang saya ambil positive way dari sini dan saya bilang memang omongan-omongan miring yang di luar saya terjadi seperti Mbak tadi ucapkan bahwa banyak yang itu setelah kita cek dari tim ya kitanya jadi kayak orang jadi nanti takut dengan dunia kripto. Yang saya takut adalah nanti orang tidak berinvestasi padahal kita punya potensi Indonesia dengan percampuran kebudayaan, percampuran bangsa-bangsa. Indonesia ada 1.400 suku bangsa yang dileburkan di kebinekaan kita ini. Dengan pulau-pulau 17.000 pulau, ini kan kalau 45.000 desa di Indonesia ini akan kreatif melakukan hal ini dengan kemudahan dan kepercayaan melalui blockchain nanti, mereka kan tidak tersentralisasi berdagang seperti ini harus ke Jakarta, harus ke kota besar. Ini harus dari daerah-daerah dia akan bermunculan karena terpercaya dan tidak terjadi penjiplakan, pembayaran yang bisa di-track. Manfaat dari ini semua menurut saya ini hal yang harus kita bersama-sama bagaimana bisa kita andil. Jangan nanti kita hanya jadi pasar mereka, kita harus andil. Baik. Keinginan saya adalah bagaimana kita andil di dalam teknologi yang hebat ini gitu. Saya 40 tahun ada di industri musik Indonesia. Karya-karya saya sampai hari ini masih bajakannya banyak. Kayak di internet bajakan saya tinggal orang download lagunya nggak perlu lagi beli di tempat yang memang sudah resmi seperti iTunes atau mendengarkan langsung melalui Spotify yang bayar bulan udah nggak perlu, dia tinggal banyak bajakannya di internet itu. Baik. Terima kasih, kita mau Mas. milih yang mana gitu. Baik. Terima kasih Mas Anang Hermansyah sudah berkenan untuk membagikan informasi kepada pemirsa TV One. Sehat-sehat selalu Mas Anang, terima kasih.